Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Istihbab ruju'il musafir li ahlih ba'da qada' hajatihi wa adamul italah. Hendaknya seseorang ketika sudah selesai menunaikan hajatnya, ketika melakukan perjalanan, maka bersegeralah untuk pulang. Bersegeralah untuk pulang dan menemui keluarga. Wa adamul italah, jangan berlama-lama seandainya tidak lagi ada kebutuhan. Artinya kalau bahasa kita baik muwit li ada beres urusan wo laju. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-safar qit'atun minal azab." Kata Rasulullah, safar itu adalah potongan dari azab. Maksudnya, kita ketika melakukan perjalanan ada penderitaan yang kita bawa. Makanya doa orang yang melakukan safar lebih mudah diterima. Karena safar itu rata-rata orang dalam keadaan punya kesulitan. Yamna'u ahadukum wa ta'amahu wa syarabahu wa naumah. Selama dalam perjalanan, seseorang terhalang untuk makan, minum dan tidur dengan nyaman. Fa iza qada nahmatahu falyajal ila ahli. Kalau dia sudah selesai dari kebutuhannya atau hajatnya selama perjalanan, maka bersegeralah kembali kepada keluarganya. Jadi ini salah satu adab yang Nabi suruh kepada orang yang melakukan safar. Kalau sudah beres urusan, jangan berlama-lama, tapi pulanglah segera. Nah, disuruh pulang ini, itu yang pertama untuk menenangkan hati keluarga. Karena keluarga kalau betul-betul mencintai kita, kalau istri betul-betul mencintai suaminya, kalau anak-anak benar-benar mencintai ayahnya, pasti mereka terselip kerinduan kepada ayah atau suami. Harapan mereka agar ayah atau suami segera balik. Jadi untuk melampiaskan kerinduan itu, hendaknya seseorang tidak berlama-lama kalau sudah selesai urusan. Nah, ini salah satu kebaikan kita sebagai orang Islam, yaitu memberikan rahmah kepada keluarga. Suami yang baik itu selama perjalanan selalu teringat ke istri. Suami yang tidak baik, dia selalu dalam perjalanan teringat ke istri juga, tapi istri orang. Ini menunjukkan iman siapa kita ketika dalam perjalanan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, keadaan seperti ini diajarkan oleh Nabi, menunjukkan kebenaran agama ini. Sampai urusan segitu pun diajarkan oleh Rasulullah. Dan hikmah lain kenapa disuruh pulang, ini terutama yang banyak melakukan safar adalah laki-laki. Perempuan itu fitrahnya tidak banyak melakukan safar, kecuali dibawa oleh suaminya. Fitrah perempuan itu banyak di rumah, bukan di jalan. Itu fitrah. Namun hari ini dunia telah berbeda. Perempuan pun sudah banyak di jalan. Maka lebih besar fitnah yang muncul daripada kebaikan. Sederhana saja, kenapa kadang-kadang kita mencaci, mencela seorang emak-emak atau ibu-ibu yang memasang lampu sen ke kanan tapi belok ke kiri.
Maka ibu-ibu hari ini menjawab, sebenarnya itu bukan tugas kami ngantar anak. Sebenarnya bukan tugas kami yang belanja sampai ke pasar. Sebenarnya bukan tugas kami buat STNK. Tapi kami disuruh keluar oleh suami kami. Makanya terkirimlah lampu sen ke kanan tapi belok ke kiri. Ini akibat apa? Perempuan itu sebenarnya bukan di jalan, tapi di rumah menunggu suaminya. Maka kalau seandainya seorang suami sudah melakukan safar mencari nafkah, safarnya itu safar berpahala selama dia tidak melakukan maksiat, dan disuruh pulang segera agar tidak timbul rencana untuk bermaksiat. Karena kita laki-laki kalau sudah terlalu lama di perjalanan, yang ditimbul pikiran macam-macam, timbul pikiran-pikiran yang aneh-aneh kalau sudah terlalu lama. Umar bin Khattab mengikuti anjuran Nabi, kalau sudah mengirimkan pasukan perang ke medan perang, itu 4 bulan disuruh pulang, ganti, reshuffle. 4 bulan batasan seorang tentara militer bisa normal di medan perang. 4 bulan. Lewat 4 bulan itu tidak normal lagi. Kambing lewat pun cantik, lihat dinding-dinding cantik. Itu akibat apa? Ada fitrah yang tertahan. Jadi 4 bulan itu sudah maksimal. Maka terlalu lama dalam perjalanan. Ini biasanya kita yang model kerja sampai ke luar negeri, padahal sudah menikah, ada anak, kerja sampai ke provinsi yang berbeda, tapi enggak bawa keluarga. Itu harus kuat-kuat iman. Jadi maksudnya Nabi suruh pulang segera. Pertama, melampiaskan kerinduan keluarga. Yang kedua, supaya menahan maksiat agar tidak terjadi. Rata-rata terjadi akibat nafsu datang, sedangkan fitrah tidak tersalurkan. Itu terjadi, Pak. Nafsu, kata para ulama, katifli radhi'. Nafsu itu seperti anak bayi yang menyusui. Kalau belum dapat susu, apapun mainan kita kasih, dia hanya diam sebentar. Tu anak-anak kalau sudah minta susu, kasih mainan, itu cuma diam sebentar. Berapa menit kemudian dia nangis lagi. Itulah nafsu. Nafsu itu kita tenangkan hati, kita salat dulu duha 2 rakaat, tenang sebentar. Habis salat duha, mulai lagi, berkobar lagi. Sampai dia menjebak dan menenggelamkan kita. Itu nafsu. Makanya kata Rasulullah ketika pulang dari medan perang Badar, ada perang yang lebih hebat, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hari ini bisa bertahan, belum tentu besok. Besok bisa, belum tentu minggu depan. Minggu ini bisa, belum tentu bulan depan. Makanya banyak orang ibadah puluhan tahun, ujung-ujungnya jatuh dalam nafsu. Nah, inilah bahayanya kalau perjalanan terlalu lama sehingga tidak kembali karena tidak ada kepentingan. Kecuali ada fasilitas. Hari ini alhamdulillah, misal contoh ada video call, bisalah lihat-lihat istri, lihat-lihat anak, tapi tetap fitrah, tetap ada yang hilang walaupun video call. Nah, sayangnya hari ini video call disalahgunakan oleh banyak orang, dan itu menjadi tanda akhir zaman. TikTok menjadi tempat maksiat. Bapak buka kamus Lisanul Arab, kamus terbesar dalam bahasa Arab, itu ada dikenal dalam bahasa Arab yang lama, itu bahasanya TikTok. Jadi orang Arab lama itu menyebutkan kalimat tikun, artinya kita baca TikTok. Apa artinya? Bodoh. Artinya bodoh. Kelompok yang bodoh, orang yang bodoh, disebut TikTok. Saya tidak tahu TikTok itu apa kebetulan sama atau memang sengaja mengambil dari bahasa itu. Makanya orang yang memanfaatkan TikTok itu rata-rata bodoh. Kunci pintu kamar, kita pikir salehah. Dalam kamar pula dia tebarkan ke seluruh dunia auratnya. Makanya kebodohan hari ini, Pak, itu ada di dalam kamar yang terkunci. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, sunnah hukumnya untuk segera pulang.